Oke, so akan kita mulai. Halo learners, balik lagi di Hotstop Ignite the Spark. So, hari ini spesial banget karena kita kedatangan dari tim ITS Robocon, tim keren dari ITS yang baru saja juara KRAI 2025 dan akan mewakili Indonesia ke Abu Robocon Mongolia. So, di sini saya Farhan dari Hots Education bakal jadi host kalian selama 1 jam ke depan. So, let's go kita sapa aja narasumber kita kali ini. Oke, boleh boleh kenalan dulu satu persatu dari tim ITS Robocon. So, mulai dari ketua mungkin boleh dan dilanjut ke teman-teman lainnya. Baik dari nama, angkatan, sekarang semester berapa, divisinya apa, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi mungkin mulai dari saya. Pertama, perkenalkan saya Hafiz Rosyada. Saya di sini sebagai ketua dari ITS Robocon, juga kru divisi mekanik. Di sini saya berkuliah di ITS dengan jurusan Teknik Mesin Industri, dan untuk sekarang saya menempuh semester 6. Jadi saya angkatan 2022. Baik, selanjutnya saya perkenalkan saya Fajar Maulana Eka Putra. Saya sendiri di tim ini sebagai koordinator divisi mekanik. Eh, dan saya sendiri sekarang berkuliah di ITS, tepatnya di jurusan Fisika semester 6 atau bisa disebut angkatan 2022. Oke, mungkin lanjut dari saya. Kenalkan nama saya Jeremy Ronaldo Pardede. Di sini saya sebagai koordinator divisi elektronik. Di sini saya berkuliah di ITS di jurusan Teknik Elektro. Untuk perkuliahan saya sedang menempuh semester 6. Jadi saya angkatan 2022. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin lanjut ke saya. Perkenalkan nama saya Aditya Faiz. Saya dari Koordinator Divisi Programming. Untuk jurusan di ITS, saya di jurusan Teknik Biomedik. Dan sekarang di semester 6 atau angkatan 2022 juga. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Najmi dari Mekanik ITS Robocon. Saat ini saya menempuh perkuliahan di semester 4 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas FTRS ITS. Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Riji, biasa dipanggil Riji dari angkatan 2023. Jadi sekarang semester 4 dan sekarang saya berkuliah di jurusan Teknik Informatika. Oke, terima kasih semuanya. So, buat Mas Najmi, semester berapa sekarang? Semester 4, Kak. Oke, berarti eh, Mas Ricci sama Mas Najmi nih yang ada tingkat ya. Oke, so kita lanjut. Pengen tahu nih kita gimana sih awal terbentuknya tim ITS Robocon dan apa sih yang bikin kalian nih masing-masing kenapa mau tertarik join buat ITS Robocon? So teman-teman bisa jelasin kayak ITS Robocon itu apa sih? Apakah sekedar hanya UKM atau lebih dari itu? Oke, jadi mungkin eh, sedikit saya jelaskan. ITS Robocon itu salah satu tim yang tertua ya di robotika ITS. Itu terbentuk tahun 2002. Jadi tim ITS Robocon itu merupakan tim yang fokusnya itu untuk riset robot dalam kompetisi ABU atau Asian Broadcasting Union. Itu. Kemudian awal ketertarikan saya untuk bergabung di tim ini, ya mungkin karena saya dari Departemen Teknik Mesin Industri dan melihat robot-robotnya di tim ini tuh keren-keren gitu, kelihatan beda daripada tim-tim yang lain.
kompleks gitu, bagus. Jadi saya tertarik dan bergabung ke tim ini. Oke, so Abu itu memperlombakan apa sih kalau boleh tahu? Yang diperlombakan tuh apa aja? Ya, jadi ABU itu merupakan singkatan. Kepanjangannya itu Asian Broadcasting Union. Itu merupakan apa ya, persekutuan dari TV-TV nasional Asia Pasifik gitu. Itu mengadakan suatu kompetisi robot yang namanya EBU Robocon. Nah, EBU Robocon sendiri itu tiap tahunnya pasti ada dan tiap tahunnya itu EBU Robocon itu mengadakan kontes robot yang temanya berbeda-beda gitu. Dan juga tuan rumah dari EBU Robocon itu akan selalu berbeda-beda dari tahun ke tahunnya. Dari tahun 22 itu India, tahun 23 Kamboja, 24 Vietnam, kemudian untuk tahun ini diadakan di Mongolia. Wow, oke. So, terima kasih buat Mas Hafiz. Terus boleh dilanjut, Mas Aditya, kira-kira kenapa tertarik buat join tim ini? Oke, kalau dari saya pribadi, memang ketertarikan di robotik udah ada sejak saya di SMA dan berlanjut di sini, tertarik untuk join tim ITS Robocon. Salah satu alasan dan paling banyak alasan untuk join ke sini ialah karena tiap tahunnya eh, robotnya selalu berbeda, sehingga itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Gitu. Oke, kalau Mas Najmi gimana? Kalau saya itu kan keterima sebagai mahasiswa ITS ya, dan kampus ITS itu umumnya dikenal sebagai kampus teknologi. Jadi banyak mahasiswa yang ingin untuk bergabung untuk jadi anggota tim riset, baik itu tim riset mobil ataupun robot. Nah, adapun saya, kenapa saya ingin bergabung di tim riset robot, itu karena eh, untuk kedepannya saya ingin bekerja gitu di bidang apa namanya, seperti pabrik gitu, yang umumnya membutuhkan ide-ide mekanisme. Nah, kenapa saya bergabung pada ITS Robocon ini? Karena di ITS Robocon ini, seperti kata Kak Hafiz tadi, setiap tahunnya itu memiliki tema yang berbeda-beda. Seperti tahun lalu itu kita membuat robot eh, panen padi, seperti itu. Nah, adapun sekarang kita membuat robot basket, yang mana mekanisme itu pasti berbeda 100% gitu. Jadi untuk apa namanya ya, memunculkan ide itu perlu adanya adaptasi yang kuat gitu ya. Jadi itu yang saya inginkan dari bergabung di ITS Robocon ini. Gitu. Oh, oke, menarik sih. Berarti setiap tahunnya berbeda-beda ya mengenai temanya, bahkan robotnya juga. Berarti tiap tahun nggak bisa pakai robot yang sebelumnya dong. Iya bener Kak. Oke, thank you. So, kalau Mas Fajar, gimana alasannya apa nih yang buat tertarik? Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya sendiri kan dari jurusan fisika ya Kak. Kalau di kelas itu belajar teori-teori yang umumnya ya ada lah di sana yang membahas ke robot itu di bidangnya elektronik dan ya semacam mekanika juga. Nah, di kelas saya belajar teori dan nggak hanya teori saja, nanti inginnya ketika join di tim robot ini saya juga belajar tentang praktikalnya seperti apa, di lapangannya seperti apa. Jadi di sini saya sebagai divisi mekanik juga belajar banyak dari setiap tahun mekanisme yang berubah itu sangat banyak sekali yang saya pelajari dan penerapan ilmu-ilmu fisikanya di situ juga sangat lumayan membantu saya dalam memahami materi-materi di kelas. Itu, Kak. Oke, berarti pengen menerapin teori yang ada di kelas gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, thank you Mas Fajar. So, kalau buat Mas Ricci gimana? Oke, kalau dari aku mungkin karena awal-awal masuk kuliah ini ingin fokus ke riset juga sih, karena apalagi aku juga ada di jurusan informatika. Nah, informatika ini kan banyak ngodingnya gitu. Terus juga eh, join ke tim ITS Robocon ini sebagai programming tentu bisa menambah pengalaman dan juga ilmu-ilmu baru lah yang mungkin aku bahkan di sini
belajar banyak hal yang nggak ada di kurikulum di kuliahku gitu. Nah, terus kenapa kok aku milih ITS Robocon dari semua tim robotik lain? Ya kurang lebih sama kayak alasan yang lainnya. Jadi temanya selalu beda tiap tahun. Jadi kita buat robot dari awal terus tiap tahunnya. Nah, ini bikin kita jadi menurut saya bisa terlibat banyak lah dalam tim ini setiap tahun gitu. Wow, oke. Thank you Mas Ricci. So, yang terakhir Mas Jeremy. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, karena background dari teknik elektro, otomatis implementasi di robot kan juga sangat pakai gitu. Jadi alasan masuk tim robot pertama yaitu ingin lebih menambah pengalaman dan mengimplementasikan ilmu pembelajaran di jurusan teknik elektro, supaya lebih belajarnya tuh lebih nyata gitu. Kemudian untuk alasan masuk tim ITS Robocon sendiri ya sebenarnya alasan general ya kayak tim anak-anak yang lain. Pertama ya karena temanya berubah tiap tahun itu yang membuat kita lebih adaptif dan lebih berkembang. Kemudian selain itu karena selain tema yang berubah tiap tahun, dari semua tim robot yang terlihat bentuknya keren itu tim ITS Robocon karena robotnya besar umumnya, jadi membuat kita kayak lebih apa ya bersemangat untuk membuat robot karena fisiknya tuh jelas besar dan uh, bisa lebih apa, adaptif lah intinya seperti itu. Mungkin dari saya seperti Oke, thank you semuanya udah jawab. So, Mas Hafiz nih, saya mau nanya nih. Berarti kan banyak banget nih ketertarikan yang berbeda-beda. Nah, cari calon anggotanya tuh seperti apa sih? Sulit nggak sih? Dan bagi tipsnya juga dong, seandainya nih ada pelajar yang baru masuk ke ITS dan pengen join ke ITS Robocon. Dia harus mempersiapkan hal yang seperti apa nih biar bisa bergabung sama ITS Robocon. Oke, jadi mungkin sedikit saya jelaskan di rekrutmen dari tim ITS Robocon itu sebelum-sebelumnya ya ada beberapa tahap seperti tahap awal itu seleksi berkas, terus interview, terus magang dan ada final projectnya juga. Terus tipsnya untuk apa tadi? Untuk apa mahasiswa baru mungkin ya yang ingin Iya, bergabung, betul. ya mungkin ya bisa dipersiapkan mulai apa belajar robot dikit-dikit gitu mungkin ya terus eh ya mungkin kalian mungkin banyak yang belum punya pengalaman di bidang robot tapi nggak apa-apa sambil jalan sambil diikuti terus seleksinya di tim ini nanti perlahan juga mulai paham kok tentang robot-robot itu. Jadi intinya berani mulai aja gitu. Oke, mantap deh. Ada kriteria khusus nggak sih? Atau semua boleh daftar gitu? Punya kesempatan yang sama? Ya, jadi untuk di tim kami sangat terbuka dari jurusan apapun. Semua bisa mendaftar, semua berkesempatan untuk lolos di tim juga. Oke, mantap. Nah, di tim ITS Robocon sendiri ada berbagai macam divisi kan? Nah, kalau boleh tahu, tugas-tugasnya itu ngapain aja sih? Oke, jadi di tim ITS Robocon di sini kita di sini ada 4 divisi. Yang pertama divisi mekanik, kemudian ada elektronik, program, kemudian ofisial. Jadi untuk mekanik sendiri itu bertugas ya merancang robot, membuat robot, bertanggung jawab atas robot, bentuk fisik robot. Jadi mulai dari desain, konsep desain, manufaktur sampai ke bentuk robotnya. Kemudian mekanik juga bertanggung jawab atas strategi dari robot tersebut juga. Kemudian untuk
elektronik ya, sebagaimana robot itu memerlukan suatu perangkat elektronik, aktuator dan sensor, itu tanggung jawabnya dari divisi elektronik. Kemudian divisi program, ya tentunya program robot ini nggak akan bisa jalan hanya dengan mekanik dari fisiknya saja dan elektronik, tapi juga perlu diprogram. Itu merupakan tugas dari divisi programming. Nah, untuk official sendiri, di sini officialnya mungkin terbagi menjadi dua. Ada administrasi dan, oh sorry, ada tiga. Jadi ada administrasi, ada desain dan branding, kemudian ada public relation dan sponsorship gitu. Oke, berarti banyak juga ya. Berarti nggak cuma uh, ngehandle robotnya aja juga, tapi dari desain branding sampai ke PR juga tetap di apa? Tetap ada gitu ya. So kan Mas Aditya ini divisi programming, programming ya. Nah itu kan robotnya tiap tahun tuh berbeda-beda ya. Nah itu gimana tuh cara membuatnya dari awal? Kan pasti tantangannya banyak banget ya. Apakah tiap tahun dengan coding yang berbeda atau seperti apa kalau boleh tahu? Ya, pastinya untuk tiap tahun, karena robotnya beda, mekanismenya beda, dan semua halnya banyak yang berbeda, pasti programnya juga tetap dibuat dari awal. Nah, cuman tidak semua, ada beberapa program yang memang tiap tahun itu jika seperti misalnya robotnya berjalan seperti apa, dengan mekanisme yang sama, nanti programnya akan sama. Jadi, referensi yang tahun-tahun sebelumnya tetap akan terpakai, namun tetap diintegrasikan dengan program yang baru. Oh, oke. So, kalau dari Mas Jeremy sendiri gimana? Ada kendala nggak selama menjalankan menjadi divisi elektronik ya? Ya, untuk elektronik sendiri sebenarnya eh, kalau kendala itu pasti ada ya. Pasti ada kendala, entah yang terbakar, entah yang disengaja ataupun tidak, itu pasti jadi, baik yang secara program maupun human error. Nah, jadi untuk divisi elektronik ya bertugas untuk menghandle tersebut. Nah, selain itu, elektronik juga sebenarnya untuk pengembangan dari tiap tahun itu tidak begitu apa ya signifikan. Apa barang-barang elektronik dari tahun sebelumnya itu masih bisa dipakai. Tapi apabila ada kayak kekurangan dari tahun sebelumnya, itu bisa kita uh, update untuk keperluan robot di kemudian hari. Oke. So, tadi lagi ngejelasin teman-teman yang lain ada ketawa-ketawa sedikit nih. Apa yang lucu? Apakah sering kebakaran atau gimana? Iya sih, untuk yang terbakar itu pastinya cukup sering karena kan kita kan melakukan riset ya. Jadi riset itu kan atau bahasa umumnya coba-coba. Nah, dalam ketika melakukan coba-coba ini kan pasti banyak faktor-faktor yang di luar eh, kemampuan kita. Sehingga seperti misal ketika mencoba mekanisme, terus tidak sengaja apa mekanisme tersebut terhenti gitu kan, mungkin bisa menyebabkan terbakar. Nah, tapi dari pengalaman kebakaran ini, kita kan bisa mengupdate dari programnya, bisa diperbaiki lagi, diberi safety, entah timeout atau semacam. Jadi Betul, betul. dari pengalaman-pengalaman yang kebakar-kebakar ini juga kita bisa belajar dari untuk pengamanannya seperti itu. Betul, trial and error lah. Pasti ada aja Ya, hal-hal kayak gini. Betul, nggak mungkin 100% mulus lah. Betul. Rate-nya dari 100% kegagalannya berapa sering itu? intinya biasanya kalau kegagalan itu tidak begitu besar. Intinya kalau mau mencoba mekanisme baru sih, yang Hmm. terkadang lupa memberi safety itu ada mengorbankan sesuatu seperti itu. Oke. Tapi hal-hal tersebut kan uh,
kedepannya lebih diperbaiki lagi. Oke. Thank you Mas Jeremy atas penjelasannya. Nah, buat Mas Najmi sendiri ini gimana nih mengenai riset-riset gitu? Ada nggak kendala atau gimana? Karena kan tiap tahun pasti berbeda. Itu pasti salah satu hal kendala yang terbesar ya. Bagaimana sih cari referensi buat bikin ideas robot-robot baru kayak gitu? Ya, untuk menemukan ide desainnya, karena kan robot itu ada karena ada desainnya gitu. Nah, untuk menemukan desain itu kita mencari source gitu dari video-video Abu Robocon tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari robot-robot di negara lain itu ada yang bisa diadaptasi mekanismenya. Nah, untuk menggambar robot tahun ini itu, mendesain robot tahun ini itu sebenarnya tidak langsung jadi sampai yang bisa memenangkan KRI 2025 kemarin. Nah, itu kita banyak sekali revisi desain. Sebelumnya kita menggunakan roller itu dan ternyata itu ada error gitu ya. Maksudnya eh, untuk bisa menggolkan itu sangat sulit gitu. Nah, maka dari situ kita juga berkonsultasi bersama pembina, yang mana pembina kita berasal dari Departemen Teknik Mesin Industri gitu ya. Nah, beliau itu eh, banyak mengetahui mekanisme-mekanisme dan sebelumnya beliau juga merupakan anggota tim ITS Robocon, merupakan alumni ITS Robocon dan kemudian beliau menjadi dosen di ITS. Nah, untuk kesulitan ataupun error-errornya dari divisi mekanik itu pada saat manufaktur. Nah, di mana presisi lubang itu sangat dibutuhkan gitu. Apabila lubang baut itu miring ya mekanisme untuk dicobanya nanti pada divisi elektronik itu bakal berpengaruh ataupun pada divisi programmingnya. Karena kan kita di sini tidak hanya mencoba eh, menggerakkan robot gitu ya, menembakkan bola, tapi kita juga butuh akurasi yang mana eh, bisa diperhitungkan dari divisi mekaniknya seperti itu. Oke, berarti salah satu sumbernya juga dari alumni-alumni yang pernah ngebuat robotnya juga ya, dan salah satu anggotanya. So, tadi mention mengenai KRAI. KRAI itu apa sih kalau boleh tahu? Apakah beda sama si Abu ini gitu? Boleh di... Ya, dari namanya ITS Robokan ya. Kenapa nama ITS Robokan? Yaitu tadi karena kita berfokus pada lomba Abi Robocon. Nah, Abi Robocon itu merupakan lomba yang jangkauannya itu Asia Pasifik gitu. Nah, jadi untuk lomba itu diadakan karena adanya komunitas broadcasting di setiap negaranya. Akan tetapi di setiap negara diwajibkan untuk mengutus satu perwakilan. Nah, untuk mengutus satu perwakilan itu, setiap negara biasanya mengadakan lomba secara nasional. Nah, untuk di Indonesia itu diadakannya KRI, Kontes Robot Indonesia. Adapun untuk mengikuti Abu Robocon itu di dalam KRI terdapat divisi yang namanya KRI, yang merupakan singkatan dari Kontes Robot Abu Indonesia. Nah, kontes yang diadakan itu gunanya untuk menyaring universitas-universitas yang akan mewakili Indonesia, yang menjadi juara satu pada lomba KRAI akan mewakili Indonesia menuju Abi Robocon. Seperti itu. Oke, dari Mas Hafiz ada tambahan mungkin? Ya, jadi mungkin sedikit tambahan. Tadi kan udah dijelaskan ya, eh ABU itu merupakan ini mungkin aku menyimpulkan aja. Jadi ABU itu kan kontes internasionalnya yang skalanya Asia Pasifik. Nah, gampangnya KRAI itu seleksi nasionalnya yang nanti cuma diambil satu pemenang. Nah, satu pemenang itu akan mewakili Indonesia ke kancah ABU-nya itu, gitu. Oh, oke. Berarti eh, kemarin secara nasional, so next internasional. Nah, kemarin pada saat ikut KRAI, ada nggak sih kayak eh, dari univ-univ lain itu yang kayak ini saingan berat nih atau rivalnya ITS gitu? Menurut kalian gimana performa dari tim-tim lain dengan tim kalian sendiri gitu?
Ya mungkin saya jawab ya. Jadi ITS itu 2 tahun 2 tahun sebelum ini itu kami kalah di kompetisi nasional, dan yang memenangkan di kompetisi sebelumnya itu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sama Universitas Negeri Jogja. Nah itu kami anggap sebenarnya lawan yang cukup sulit di nasional. Itu yang eh, selalu kami antisipasi lah, semisal nanti kami bertanding melawan mereka gitu. Dan ya tahun ini kami melawan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu PENS itu di final. Ya alhamdulillah kami yang menang. Oke. So, apa keunggulan robot teman-teman dibanding yang lain? Mas Fajar mau ngejelasin mungkin? Boleh? Baik, jadi eh, yang sebenarnya di kompetisi ini itu juga penting untuk membaca rule. Jadi di EBU Robocon itu istilahnya ada rule-rule yang harus diikuti. Nah, rule itu biasanya juga digunakan dalam seleksi nasionalnya. Nah, di sini kami kemarin itu benar-benar mengikuti rule. Jadi eh, jadi rule-rule yang dari EBU itu kita ikuti gitu. Kita standarisasi pakai rule-nya. Nah, beberapa dari tim lain itu banyak yang tidak sesuai rule. Maka yang tidak sesuai rule ini mungkin nanti jika mereka menyesuaikan dengan rule yang sudah ada, mereka akan kesulitan. Terus kemudian secara robot juga konsistensi ini berdasarkan banyaknya latihan yang kita lakukan. Jadi istilahnya di sana itu robot kami yang paling konsisten mencetak skor karena robot kami yang istilahnya paling mudah untuk menyesuaikan kondisi. Jadi di sini kan kami juga membuat lapangan basket sendiri. Nah, tentu dengan mengacu pada rule-rule di EBU Robocon. Nah, antara lapangan yang kami buat dengan lapangan yang kemarin dibuat oleh tuan rumah itu pasti 1 senti bahkan 2 senti bahkan beberapa mili pun ada perbedaan. Nah, dari situ karena robot kami ini istilahnya paling mudah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sangat kecil. Jadi latihan yang kami lakukan di sini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hasilkan di sana gitu. Jadi ya itulah intinya dari konsistensi yang kita dapat itu berasal dari latihan-latihan yang sebelumnya memang kami galakkan setiap harinya. Oke, berarti konsisten ya buat uji coba terus, trial and error terus, sampai kebakaran kayak sebelumnya ya. Iya Buat benar. Mas, buat Mas Ricci gimana nih? Kan sebagai adik tingkat, gimana buat ngatur bondingnya dengan abang-abangnya semua nih, biar bisa kompak gitu ngejalaninnya. Oke, kalau bonding ya, karena dari kami juga risetnya kan setiap hari terus setiap malam, jadi setiap setelah kuliah Senin sampai Jumat malam itu kami kumpul terus buat riset, terus juga Sabtu Minggu juga kumpul buat riset tuh kebentuk sendirilah bondingnya. Jadi makin deket lah kan ketemu terus setiap hari. Nah, terus juga dari kami banyak ngobrol-ngobrol, bahas robot, terus juga obrolan lainnya juga makan-makan gitu. Banyak hal yang kami lakukan bersama gitu, jadinya membuat apa ya bonding gitu. Jadi nggak terbatas di angkatan-angkatan, tapi antar angkatan ini juga bisa bonding dengan erat gitu. Oke, tiap hari tuh, tiap malam berarti ketemu terus ya. Oh, Iya benar Kak. Oh, seberapa penting ngejaga kekompakan tim menurut teman-teman? Penting banget sih karena apa ya kekompakan tim ini jelas yang bedain antara tim yang bagus sama tim yang enggak itu faktor utamanya jelas kekompakannya. Kalau tim yang enggak kompak itu pasti pelan-pelan
jadi orang-orang di dalam itu malas kerja, jadi nggak ada semangatnya gitu. Nah, tapi kalau tim yang kompak itu saling mendukung satu sama lain. Misal ada satu yang udah kurang bersemangat gitu, kalau lihat teman-temannya lain yang bersemangat, yang kompak mengerjakan robot gitu misalnya. Nah, bisa jadi terbakar lagi semangatnya buat uh, ikut aktif begitu. Oke, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Mau menambahkan boleh? Ya, mungkin kalau dari saya untuk menjaga kekompakan ya pasti kita bakalan selalu ada beda pendapat satu sama lain dan itu yang paling sering saling menghargai karena tanpa itu ya nggak akan terjadi sebuah kekompakan itu dan kekompakan itulah yang bawa kami juara di nasional tahun ini. Wah, keren banget. Pasti kan setiap divisi beda-beda ya pola pikirnya. Betul, itu setuju banget sih. Karena buat nyatuin satu pikiran tuh sulit banget. Ada nggak sih kayak momen-momen di mana ketika tim riset atau tim desain ngasih lihat, kasih unjuk nih, kita mau buat robot dengan bentuk seperti ini, dengan spesifikasi seperti ini. Tapi dari tim programming ataupun elektronik kayak yang bener aja nih buat kayak gini. Ini nggak masuk akal gitu. Ada nggak sih perseteruan kayak gitu-gitu? Ya, pastinya sering terjadi di tim kami. Nah, contohnya mungkin seperti desain yang telah dibuat oleh divisi mekanik, seringkali tidak memikirkan tempat elektronik dari robot. Namun, apa ya, dengan komunikasi yang baik dan apa ya, selalu saling menghargai, mungkin apa perbedaan-perbedaan dari divisi itu bisa kita minimalisir sehingga apa ya, dengan terjadinya komunikasi yang baik ini, dengan kita sering bertemu, bahkan kita ini lebih sering ketemu dengan sesama tim daripada keluarga. Jadi malah lebih terbentuk komunikasi sesama tim daripada keluarga itu sendiri. Jadi dengan kayak problem-problem antar divisi itu bisa kita atasi gitu dengan komunikasi yang baik itu tadi. Wow, bener. Malah makin deket sama tim ya dibanding keluarga, saking seringnya kumpul abis kuliah. So, ada yang mau nambahin lagi? Oke, kalau nggak ada, eh, kemarin saya baca di blognya ITS mengenai KRI ini ya. Jadi yang diluncurkan itu ada dua robot yang bernama Kuroko dan Kagami. Nah, penasaran ini namanya terinspirasi dari apa nih? Karena saya pernah nonton anime yang bernama Kuroko no Basuke. Apakah salah satunya dari situ? Dan siapa pencetusnya ini? Kenapa namanya Kuroko dan Kagami? Oke, jadi mungkin saya jawab. Jadi eh, kami di sini punya dua robot, robot robot satu, robot dua, r satu Mungkin r dua. Itu dari tahun ke tahun itu memang kami beri nama dan namanya itu seringkali diambil dari suatu film gitu. Nah, untuk tahun ini nama robotnya itu R1 Kuroko, R2 itu Kagami. Itu emang bener, itu referensinya dari satu anim itu namanya Kuroko no Basket. Ya kebetulan di sini emang banyak orang yang suka nonton anim ya. Ya jadi eh, ini untuk menentukan apa nama dari robot itu sendiri itu ada ada beberapa yang memberikan apa istilahnya memberikan saran nama gitu terus kita voting gitu mana nama yang bagus kira-kira dan ya disetujui itu nama tim nama tim lagi nama robot R1 R2 itu Kuroko Kagami ya karena itu mungkin kesamaan kami di sini banyak yang suka nonton anime gitu. Oke, 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 unik-unik. Karena kan banyak juga kalau kita bilang basket itu ada Stephen Curry gitu, LeBron James, kan gitu. Ini unik juga gitu. Berarti, oke, teman-teman lebih prefernya ke nonton anime. Dan kalau boleh tahu, itu kan cara penentuan nama robotnya.
So, saya juga dengar kalau di ITS Robocon juga setiap tahunnya itu namanya juga berbeda-beda. Betul? Kalau boleh tahu, Betul. tahun ini namanya apa? Dan bagaimana menentukannya? Dan filosofinya tuh apa? Ya, jadi untuk tahun ini eh ya nama tim kami itu ITS Robocon, tapi di tiap tiap tahunnya, di tiap perlombaannya, di tiap kontes itu nama yang kami daftarkan itu pasti selalu berbeda. Dari tahun lalu mungkin ada Risen, ada Rifun gitu, Riot. Nah, untuk tahun ini itu nama tim kami Rivera. Jadi Rivera itu merupakan satu singkatan, kepanjangannya itu Robotik ITS Victory Era in Mongolia gitu. Jadi itu merupakan harapan kami juga. Nama tim itu merupakan harapan kami supaya ya semoga ini benar-benar jadi victory era dari tim kami gitu. Wow, benar, benar. Nama adalah doa. Semoga teman-teman nanti di kontes di Mongolia itu menjadi juara victory. Amin. So, kita balik lagi ke robot Kuroko dan si Kagami ini, R1 R2 ini. Uh, Pasti dibuat dua robot ini fungsinya berbeda dong. Nah, bisa jelasin nggak fungsi masing-masingnya tuh apa aja? Dari divisi mekanik mungkin, desain, elektronik. Ya mungkin saya jelaskan di sini. Jadi kami punya dua robot R1 R2 Kuroko dan Kagami. Nah, untuk R1 Kuroko itu sendiri itu robot yang dari awal itu selalu membawa bola. Nah, dan Kuroko ini sendiri itu memiliki beberapa mekanisme itu seperti dribble dan passing, juga bisa untuk shooting juga. Nah, untuk robot 2 Kagami itu robot yang bisa menerima passing dari Kuroko dan dia itu bisa melakukan shooting itu. Oke. Ada tambahan dari Mas Aditya mungkin? Ya, untuk dari R1 Kuroko sendiri itu juga punya mekanisme blocker yang bisa extend blocker setinggi 2,4 meter. Dan untuk R2 Kagami itu juga punya extend, tapi extendnya digunakan untuk menangkap bola yang passing, tapi juga bisa digunakan untuk blocker. Seperti itu. Oh. Kalau boleh tahu, eh, seberapa besar robotnya masing-masing? Untuk yang tahun ini, kondisi awal ketika start itu tingginya 1,5 meter. Namun setelah start itu boleh dimaksimalin sampai 2,4 meter. Dan kebetulan untuk R1 blokernya dimaksimalkan sampai 2,4 meter Oh, tingginya. oke. So, berarti eh, berapa lama proses pembuatan robot ini masing-masingnya? Kalau dari Mas Najmi itu memproyeksikannya berapa lama dalam desain gitu? Ya, eh, sejak keluarnya Rules Abu Robocon 2025 yaitu sekitar bulan Oktober November gitu tahun 2024 itu sekitar 8 bulan 9 bulan gitu. Ya, dimaksimalkan sampai eh, bahkan sampai itu kan kita ngirim robot itu malam hari sebelum hari KRI-nya. KRI-nya itu masih dimaksimalkan untuk pembuatan mekanisme. Waktu itu kita masih memaksimalkan mekanisme bloknya gitu. Jadi kita memang benar-benar riset hampir setahun gitu, setiap tahunnya. Jadi untuk memaksimalkan robot itu kita sangat membutuhkan yang namanya tadi komunikasi dan semangat itu. Makanya di Robocon ini eh, tidak tidak semuanya adalah orang-orang hebat gitu. Tapi tes Robocon itu selalu mengajarkan untuk semangat dan pantang menyerah. Untuk karena kita meriset itu selama setahun, pasti manusia itu terlalai dengan rasa bosan gitu ya. Kita riset terus revisi lagi, ngulang lagi, buat lagi. Itu pasti jenuh dan itu selama 1 tahun gitu. Berjalan 2 semester perkuliahan dan
di samping itu kita kan juga mahasiswa ITS gitu ya. Mungkin kalau jokes-jokesnya ITS itu singkatan ISO Turu Sangar gitu. Jadi di perkuliahan kita sudah kesulitan, apalagi kita bergabung di tim riset gitu. Oke. Tadi apa ISO apa? ISO Turu Sangar itu bahasa Jawa yang artinya itu eh, yang bisa tidur itu sangar. Oh, emang kalian nggak bisa tidur? Kalau pada umumnya itu mahasiswa yang di luar tim riset itu saja tidurnya sudah kurang dari 8 jam ya. Kalau bisa kan biasanya kan dalam segi kesehatan itu 8 jam gitu ya Ya. seharinya. Itu apalagi kita gitu. Itu pasti lebih kurang dari mereka di sana. Tuh. Oh, oke. So, kita balik lagi ke robot. Uh, Bagaimana teman-teman proses pembuatannya dari uh, apa? Dari ngebuat blueprintnya sampai proses uh, trial error sampai akhirnya jadi si Kagami dan Kuroko ini. Ada yang mau jelasin? Oke, jadi mungkin saya jawab. eh Riset kami ini kan, jadi gini, ketika kontes internasional itu EBU selesai, itu pasti langsung akan keluar tema untuk tahun depannya. Nah, itu yang membuat kami itu risetnya selalu setahun gitu, hampir setahun. Nah, dari awal temanya keluar itu EBU mengeluarkan regulasi atau rulebook gitu. Nah, di rulebook itu kami coba, apa istilahnya, kami analisis gitu. Ini gimana eh, kami bisa memenangkan game ini, gimana robot yang bagus itu harusnya dibuat di game ini gitu. Nah, di situ itu eh, mulai menjadi tanggung jawabnya mekanik untuk mendesain dari robot yang akan dibuat. Nah, desain dari robot sendiri itu nggak langsung kami desain robot manufaktur, jadi robotnya jadi dilombakan, nggak bisa. Pasti di eh, ada tahapan-tahapan yang nggak mudah gitu. Mungkin trial and error yang disebutkan tadi itu ada berbagai kendala, dan mungkin satu mekanisme yang kami buat itu nggak langsung berjalan dengan optimal gitu. Nah, itu emang dari situ itu perlu adanya kerjasama dari antar divisi. Seperti yang disebutkan tadi itu mungkin dari awal regulasinya keluar, dari awal rulebooknya keluar, itu memang sangat sering kami berbeda pendapat gitu. Mungkin entah dari antar divisi atau antar orangnya. Itu sangat sering sebenarnya kami berdebat tentang konsep tentang robot. Cuma karena ya kami ya karena kami 26 orang di sini, 26 kepala punya konsepnya sendiri-sendiri, mungkin punya idenya sendiri-sendiri. Nah, itu pasti akan menimbulkan perdebatan tersebut. Nah, perdebatan tersebut itu justru yang membuat robot yang kami buat itu bisa semakin hebat gitu, semakin bagus. Karena dari 26 kepala ini pasti tujuan dari kami itu emang untuk menang gitu. Jadi pendapat kami yang bersenggol-senggolan itu akan membentuk robot kami yang semakin bagus gitu. Iya benar Nah, benar. Kata Tan Malaka juga terbentur, terbentur, terbentuk kayak gitu. So itu yang ngebuat apa teman-teman bakal bondingnya makin kuat, hasilnya juga lebih lebih oke gitu. Karena idenya nggak cuma dari satu orang, tapi ada dari 26 orang gitu. Lebih lebih bagus dari 26 orang daripada satu orang. Kayak gitu. So, tadi unik juga sih yang diucapin Mas Najmi mengenai yang ITS singkatannya. So, ini saya mau nanya ke semuanya ya, bukan salah satu aja. Gimana sih cara teman-teman ngatur waktunya nih
dari kuliah, terus ngelakuin ini semua gitu. Gimana cara ngatur? Bahkan sampai yang darinya 8 jam normal aja berarti teman-teman tidur itu udah nggak normal dong. Kayak gitu. Mungkin sejam 2 jam aja itu udah syukur-syukur bisa tidur. Nah itu gimana teman-teman cara ngaturnya gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan nggak cuma belajar aja. Pasti ada ujiannya juga. Persiapan ujiannya. Terus persiapan lomba gitu. Pasti ada mungkin 1 2 kali bentrok atau gimana. Nah itu gimana teman-teman manage waktunya. Dari Mas Ricci dulu boleh? Oke, jadi sebenarnya gimana ya? Masalah manajemen waktu yang baik sih itu. Gimana kayak kita memanfaatkan waktu luang bukan buat sesuatu yang sia-sia kayak bermain atau nge-scroll TikTok, scroll IG gitu, tapi bener-bener kayak kita sadar kalau mungkin dari aku sendiri ya, aku merasa kayak dalam apalagi beberapa bulan mendekati perlombaan itu kan sangat-sangat sibuk gitu. Nah, aku sadar kayak waktu yang aku miliki itu terbatas. Jadi, aku harus bijak menggunakan waktu yang aku punya gitu. Nah, jadi kayak waktu misal bermain sama teman, terus atau main game atau ya scroll IG, scroll TikTok, scroll media sosial lainnya itu dikurangi. Jadi, kalau aku sendiri biasa kayak siang dari pagi sampai sore itu bener-bener aku fokusin buat kuliah. Jadi, semua tugas-tugas kalau ada kuis ada ujian tuh belajarnya itu pagi sampai sore gitu. Nah jadi malamnya benar-benar bisa fokus ngurusin masalah robot gitu. Ini masalah ya masalah manajemen waktu kembali ya ke gimana setiap orang bisa sadar sih kayak uh, kalau dia punya tanggung jawab gitu jadi uh, hal-hal yang kurang penting mungkin bisa ditunda dulu jadi setelah lomba gitu ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah kira-kira ada nggak sih kayak habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang ngebantu banget buat ngejalanin ini semua gitu? Habit atau kebiasaan kecil ya. Kayak contohnya eh, setiap bangun tidur bikin list mau ngapain aja hari ini, setiap abis kuliah mau ngapain kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih bikin kayak target harian gitu sih. Jadi misal karena ya itu lagi karena mendekati lomba kan jadi sangat sibuk, waktu terbatas gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kan kayak oh ini tugas masih 1 minggu lagi gitu. Oh ya udah kerjainnya hamin satu, hamin duanya gitu. Nah, tapi padahal waktu hari itu nganggur gitu. Nah, mungkin itu jadi aku buat list harian kayak apa aja yang target aku di hari itu. Nah, jadi di hari itu benar-benar harus selesai gitu. Kalau bisa misal kayak ada tugas 1 minggu lagi. Nah, tapi besok nih aku nganggur. Nah, hari sebelum biasa aku hari sebelumnya sih, hari sebelumnya itu aku buat kayak apa aja yang jadi kan ada list tugas-tugas gitu. Nah, hari sebelumnya itu aku buat kayak besok ini aku mau ngerjain apa aja gitu. Nah, kalau misal besok ini agak kosong ya tugas-tugas yang 1 minggu atau misal 2 minggu lagi bisa dicicil gitu. Oke, berarti jangan nunda-nunda lah ya, kurang lebih. Oke, so Iya. terima kasih Mas Ricci. Gimana buat Mas Fajar? Nggak jauh beda sama yang tadi Riji bilang. Jadi ya ini tergantung dari masing-masing orangnya sendiri, manajemen waktunya gimana. Kalau dari saya sendiri kan mekanik ya. Kalau dibilang porsi mekanik itu hampir setiap hari itu ada yang perlu dicoba, ada yang perlu direvisi. Jadi bahkan eh, dalam satu hari itu pun kita lebih banyak pegang alat-alat mekanik daripada membuka buku kuliah gitu. Jadi memang gimana ya? Sama disesuaikan sama ini juga. Sebenarnya kalau jauh dari kompetisi, maksudnya kayak misal setelah keluar rulebook dari FBU, itu kan jarak risetnya kan setahun. Jadi itu biasanya menyesuaikan jam kerjanya. Nah, jam kerja kalau masih jauh-jauh dari lomba itu biasanya mulainya jam 7 malam sampai jam 12. Nah, itu kan masih banyak waktu longgar. Kayak sorenya pulang kuliah sekitar jam 5 itu masih ada jam 5 sampai jam 7 bisa dimaksimalkan buat belajar. Atau
nggak gitu paginya. Biasanya paling enak itu belajar setelah subuh. Jadi setelah malam sampai jam 12 mengerjakan kegiatan di robotika. Kemudian ada waktu tidur ya 2 jam sampai 3 jam bagi kami itu cukup lah. Kemudian lanjut yaitu kembali ke tugas utamanya yaitu kuliah. Kuliah bisa belajar mulai setelah subuh hingga sebelum berangkat kuliah jam 7. Jadi gitu. Oke, thank you Mas Fajar. Buat Mas Adit nih gimana? Nah, kalau dari saya sendiri sih, untuk waktu belajar mungkin bisa dimaksimalin. Misal kayak robotnya ada perbaikan dan programnya bisa udah selesai dan tinggal mau dicoba gitu. Tapi mekaniknya masih diperbaiki atau elektroniknya masih diperbaiki. Itu kan ada space waktu, nah itu yang dimaksimalin buat belajar. Atau misal kalau udah mepet-mepet banget, ya terpaksa harus begadang. Itu tetap memaksimalkan waktu yang tersedia aja sih. Gitu. Oke, thank you Mas Adit. So, Mas Najmi gimana nih? Kalau Mas Najmi. Ya sama sih, sama kayak Mas Ricci, Mas Fajar, Mas Adit. Itu tentang waktu semua. Jadi eh mungkin selain bagi waktu itu ya, jadi di perkuliahan itu juga penting yang namanya itu eh mempunyai banyak teman gitu. Nah, jadi eh ya kita tahu sendiri ya kalau di teknik itu eh gak gak semudah itu untuk bisa mempelajarinya. Jadi kita juga perlu teman yang memang benar-benar bisa mensupport di luar kuliah gitu, yang benar-benar bisa memahami apa yang diajar dosen di kelas tadi gitu, baik itu untuk persiapan ujian maupun tugas-tugas yang diberikan. Jadi itu juga bisa membantu eh, di bidang perkuliahan. Oke, nggak pernah tipsen kan sama joki-joki gitu. Alhamdulillah nggak pernah Mas, karena kan eh, gimana ya di teknik itu hampir susah gitu untuk tipsen. Bahkan kalau ketahuan tipsen ya ngulang 1 semester. Wah, bener-bener. Dulu juga waktu kuliah kalau dapat nilai D2 aja udah pasti di DO. Kayak gitu. Oke, so thank you Mas Najmi. Mas Jeremy gimana nih? Mungkin kalau dari saya sangat setuju dengan pendapat Mas Najmi yang tadi ya, kayak temanan di perkuliahan itu sangat penting gitu. Jadi di robot kan sudah banyak waktu terpakai, tergunakan. Nah, sebisa mungkin di perkuliahan kita juga bisa menjalin hubungan dengan sesama teman di kuliahan. Nah, dari teman ini kita juga bisa saling tolong-menolong terkait perkuliahan di akademis. Menjawab tadi yang joki justru malah anak-anak tim robot malah yang banyak menjoki teman-teman. Jadi akademis kita saling membantu, masalah praktek kita yang membantu. Jadi seperti itu. Jadi untuk temanan itu perlu dijaga lah. Kemudian selain itu untuk memanage waktu mungkin dari 1 tahun riset itu kan ada semester ganjil dan semester genap. Nah, biasanya untuk perlombaan itu kan ada di semester genap. Nah, mungkin untuk di semester ganjilnya bisa dilebih maksimalkan, ambil banyak SKS. Jadi di semester genapnya kita nggak perlu nguyuh banyak SKS sehingga ketika perlombaan di semester genap kita cukup mengambil sesuai kebutuhan dan kemampuan saja. Jadi kita kayak apa ya, membebankan, menitik beratkan di semester ganjil dan memaksimalkan di semester tersebut supaya di semester perlombaan atau semester genapnya kita jadi lebih fokus ke robot dan di perlombaan. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, berarti benar juga sih. Biasanya kan kalau di awal untuk konseping terlebih dahulu ya, dan eksekusinya mungkin di setelah konsepnya udah benar-benar rampung, betul-betul. Oke, thank you Mas Jeremy. Yang terakhir Mas Hafiz, silahkan. Ya, jadi mungkin ya kurang lebih sama sih. Tapi ini satu hal, eh, kami di sini sebagai tim itu punya satu tujuan yang sama, yaitu menang, menang di setiap kompetisinya. Nah, ini satu kalimat yang sering terdengar di perbicaraan antara
orang-orang di tim kami itu ketika kita mau menang itu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, karena kita-kita ini emang masih anak-anak muda gini ya, kita punya waktu, kita punya tenaga, itu yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian untuk perkuliahan ya mungkin sama seperti yang teman-teman tadi jelaskan gitu. Eh kita kerja dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di luar itu waktunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa dikurang-kurangi gitu. Mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang ya kurang bermanfaat itu tadi lebih baik waktunya dialihkan ke belajar gitu. Ya, di sini kami mungkin eh, tim riset, tapi kami juga mahasiswa gitu dan tugas utamanya mahasiswa itu ya belajar kuliah itu. Oke, betul. Berarti jangan sampai lupain eh, tugas utama kita sebagai mahasiswa belajar gitu. So, eh, untuk menuju Abu Robocon Mongolia nanti, kira-kira targetnya apa? Dan apa yang lagi dipersiapin nih dari dalam waktu dekat ini? Oke, mungkin saya jawab. Jadi eh, untuk EBU Robocon ini waktunya sudah sangat mepet. Jadi robot kami itu harus sudah dikirimkan itu tanggal 24 bulan ini. Di sisa waktu ini ya kami maksimalkan untuk terus latihan gitu. Latihan mengatur strategi. Kan udah kelihatan juga nanti lawan kita di internasional itu siapa aja. Hong Kong, Jepang itu udah ada perwakilannya sendiri. Dan mereka itu juga cukup sulit untuk dilawan. Nah, di sisa-sisa waktu ini, di waktu yang sangat mepet ini, kita usahakan di strategi dan juga latihannya gitu. Oke, kita doakan semoga teman-teman lancar dalam mempersiapkannya dan juga berhasil meraih kemenangan di sana. So, terakhir uh, buat uh, para pelajar yang ada di Indonesia dari teman-teman ITS Robocon boleh banget kasih pesan motivasinya. Kira-kira kalau dikasih satu pesan nih untuk para pelajar SMA atau mahasiswa juga boleh yang baru mulai belajar robotik atau di bidang teknologi ini apa gitu. Mengingat kita tinggal di Indonesia di mana pendidikan itu sangat dipandang sebelah mata, terutama dari pemerintah. Eh, Apalagi pendidikan di Indonesia ini bukan menjadi salah satu skala prioritas di awal, hanya sebagai supporting aja. So, dari Mas Hafiz boleh? Oke, jadi mungkin saya jawab eh, pesan untuk teman-teman pelajar dan juga teman-teman mahasiswa eh apa ya walaupun mungkin sulit untuk kita berkembang dengan banyaknya keterbatasan kita di sini tetap jangan menyerah satu apa ya kita tetapkan satu tujuan jadi kita usahakan kita berdoa percaya diri insya Allah pasti bisa tercapai. Amin. Dari yang lain ada tambahan? Terima kasih Mas Hafiz. Ya, kalau dari saya, pesan untuk pelajar-pelajar dan mahasiswa di Indonesia sih, jangan gampang nyerah dengan segala keterbatasan yang ada. Manfaatkan segala resource yang dipunya, entah dari Google, YouTube, dan lain-lain sebagainya, itu masih bisa dipakai buat belajar. Karena dari semua resource-resource yang ada, itu kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Mungkin gak hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kuliah, tapi dari diri kita sendiri, jika mau berkembang, pasti akan tercapai.
Oke, thank you, Mas Aditya. Satu lagi ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin kalau dari saya, oh ya, selalu ingin tahu, jangan merasa apa ya, cepat puas. Kemudian jangan malu bertanya sih yang paling penting itu. Kemudian terus mencoba, jangan takut gagal. Dan yang paling penting, doa restu orang tua. Atau Oke, terima kasih banyak, Mas Jeremy. Terakhir, sebelum ditutup, kalau boleh satu kata yang menggambarkan tim Robocon ITS, itu apa? Boleh Mas Hafiz mewakilkan? Oke, ini eh, bukan satu kata sih, dua kata yang menggambarkan tim kami, pantang menyerah dengan ya penjelasannya mungkin dengan segala keterbatasan tersebut, dengan banyaknya keterbatasan itu ya seperti yang tadi saya sebutkan, kita punya tujuan, kita usahakan, kita berdoa, percaya diri, insya Allah pasti tercapai. Itu. Jadi Amin. pantang menyerah. Keren banget. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga untuk tim ITS Robocon yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mempersiapkan nanti ke Mongolia di EBU Robocon. So, buat learners di rumah, semoga kalian makin semangat berkarya dan juga berani mulai langkah, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki di negeri ini. So, sampai jumpa di Hot Talk selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya.